Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Itu kata lagu daerah. Tapi tahu nggak sih, Surabaya. kalau tempat wisata di Kota Pahlawan ini lebih dari sekedar tunjungan aja loh. Selamat datang di Surabaya. Perjalanan ke Surabaya kali ini kita mulai dengan naik kereta malam dan kita berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kita sampai udah jam 7.50 pagi, jadi jalanan juga udah terang. Dan bahkan matahari udah lumayan hangat nih. Welcome to Surabaya. Ini pertama kali aku ke Surabaya, guys. I'm so excited. Jadi sekarang kita mau makan apa nih sarapan pertama di Surabaya? Kita mau ke warung nasi Warung nasi Kongde. Kongde. Ada yang tahu kepanjangan Kongde? Nanti kita lihat ya. Ini lokasinya deket banget dari stasiun Pasar Turi. Kurang lebih 800 meter doang. Tadi kita ngecek di Maps. Tempat sarapan yang mau kita tuju itu ada di Jalan Bubutan. Nggak jauh sih, tapi ternyata harus nyeberangin jalan raya, yang untungnya masih cenderung sepi. Warung Kongde yang udah jualan selama kurang lebih 30 tahun ini intinya adalah warung nasi campur Madura ya. Isiannya macem-macem. Ada cumi, otot sapi, empal, paru, babat, dan lain-lain. Biar gampang, dijualnya per paket. Nah, kamu bisa lihat nama-nama paketnya di sini. Ada harganya juga. Aku pesen nasi sengolor, rengsengan otot dan telur. Rame banget ya? Kenapa? Rame banget. Iya, viral. Krengsengan itu semacam daging yang dibumbu rempah-rempah mirip semur. Tapi rasanya sedikit beda. Gak cuma manis ala semur, tapi juga gurih dan sedikit pedas. Nah, tapi kalau kalian makan pakai sambelnya, langsung berasa nih pedasnya. Kalau Sari pesen nasi selulup, yang isinya empal, paru, cumi, babat, tongkol, dan udang. Meriah banget ya. Kata Sari, cita rasa yang dominan sih gurih dan pedas ya dari lauk-lauknya ini. Bu Mai selaku pemilik warung nasi ini bisa dibilang cukup mendengar pelanggannya. Nama Kongde awalnya lahir dari celetukan-celetukan pembeli yang bilang kalau penjualnya berbokong gede, alias berpantat besar. Tapi kayaknya Bu Mai nggak sakit hati, dan cuek aja ya. Malah jadiin celetukan ini nama warung yang gampang diingat sama pembelinya. Kurang lebih 500 meter dari warung Kongde, kita bisa mengunjungi Monumen Tugu Pahlawan dan Museum 10 November Surabaya. Buat teman-teman yang belum tahu, Surabaya itu terkenal sebagai kota pahlawan ya. Surabaya disebut kota pahlawan karena peristiwa heroik pertempuran pada tanggal 10 November 1945, di mana arek-arek Surabaya dengan semangat juang tinggi berani melawan pasukan sekutu yang di atas kertas ini kelihatan lebih kuat. Pertempuran ini menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan jadinya setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di pintu masuk monumen, kita bisa lihat patung proklamator Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta. Sebenarnya, selain Bung Karno dan Bung Hatta, tokoh yang cukup populer dalam peristiwa 10 November ini adalah Bung Tomo. Pria kelahiran Surabaya ini dikenal dengan pidatonya yang membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya, serta perannya sebagai pemimpin Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia atau BPRI. Nah, yang menarik, di sini diparkir mobilnya Bung Tomo dulu. Ini mobilnya Bung Tomo. Serinya Opel Kapitan. Nah, sebenarnya mobil ini sih nggak ada cerita khusus tentang sejarah ya, tapi lebih ke mobil pribadinya Bung Tomo yang banyak beliau gunakan saat beraktivitas jadi menteri dan kesehariannya gitulah. Nah,
salah satunya ya dalam tadi peristiwa yang dilalui Bung Tomo itu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungan spesifik antara kejadian 10 November sama mobil. Nah, ini dia Tugu Pahlawannya. Jadi Tugu Pahlawan ini kan dibuatnya untuk memperingati kejadian 10 November ya. Jadi di sini tuh bisa dilihat ada 10 lengkungan dan 11 ruas yang sesuai sama tanggal. Terus kalau dilihat lebih detail nih di dekat-dekat sini nih, itu kelihatan kalau ini tuh menggambarkan trisula yang menggambarkan perjuangannya warga Surabaya bersama pahlawan-pahlawan. Kalau teman-teman tertarik eksplor lebih dalam, di sini juga ada museumnya. Tapi museum ini berbayar ya. Murah sih, cuma Rp8.000 aja kok. Di dalam museum ini kita bisa ngeliat macam-macam. Mulai dari foto-foto dan diorama pertempuran, sampai koleksi senjata yang digunakan untuk perang. Buat pecinta sejarah, wajib banget sih ke sini. Selesai dari Museum 10 November, kita menuju ke museum berikutnya, yaitu Museum Pendidikan. Museum yang baru dibuka sejak tahun 2019 lalu ini terletak di Jalan Genteng Kali. Bangunannya pakai bekas sekolah taman siswa. Sekolahnya pribumi zaman kolonial Belanda dulu. Dan kita baru tahu kalau ternyata ada collectible stamp di museum-museum Surabaya. Wah, kenapa tadi petugas di museum sebelumnya nggak ngasih tahu ya? Terima kasih. Konsep apa? Pertama, kita kumpulin semua museum yang ada di Surabaya. Sebenarnya tadi kita udah ke 10 November, apa kita balik lagi aja? Museum ini terbagi jadi beberapa zona yang menggambarkan perkembangan pendidikan, mulai dari pendidikan era praaksara yang pakai alat tulis primitif, pendidikan zaman kerajaan yang banyak menggunakan sistem pesantren, pendidikan era kolonial, sampai pendidikan setelah kemerdekaan dan era kontemporer. Sebenarnya museumnya nggak luas sih, cuma dari sini kita bisa lihat kalau dari zaman dulu, pendidikan itu punya peran yang penting banget buat peradaban manusia. Oh ya, di sini juga ada koleksi majalah Bobo dari masa ke masa. Aku bisa bilang majalah Bobo emang punya peran penting juga sih untuk ngedidik minat baca anak-anak. Dari museum apa kita barusan? Pendidikan. Sekarang kita mau ke Museum Surabaya. Let's go. Cuma 500 meter lah ya. Ya, jadi kita jalan kaki lagi. Panasnya Surabaya. Aduh, panas banget. Makan tahu. Selamat datang di Museum Surabaya. Ini doang kan? Di sini kita bisa lihat berbagai era dari Surabaya, mulai dari zaman prakolonial sampai harapan Surabaya di masa depan. Yuk kita lihat ke dalam. Yang museum Surabaya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. The Third Museum. Tahu nggak sih, awal mula peradaban di Surabaya itu erat kaitannya dengan letaknya yang strategis. Nah, makanya sejak dari zaman Majapahit sampai sekarang, banyak banget etnis-etnis yang kemudian menetap di Surabaya.
Nah, ini dia baju-baju khas Surabaya. Yang pertama ini baju Cak dan Ning. Ini biasanya digunakan sama duta pariwisatanya Surabaya. Nah, yang ini namanya baju Manten Pegon. Baju pernikahannya masyarakat Surabaya, katanya kayak gini. Dan yang ini baju Baba dan Nyonya. Teman-teman tahu lah ya kalau di Surabaya banyak keturunan Tionghoa juga. Nah, ini baju adatnya mereka. Awal abad ke-17, Belanda melalui VOC mulai masuk ke wilayah Surabaya dan akhirnya menguasai nih di sini. Sejak saat itu Surabaya mengalami modernisasi infrastruktur, tetapi juga menjadi pusat perlawanan rakyat terhadap penjajahan. Kemudian, peradaban semakin berkembang, seperti yang bisa kita lihat sekarang. Aduh, gara-gara ngeliat display makanan di Museum Surabaya, aku jadi lapar nih. Pas banget udah jam makan siang juga, aku jalan kaki nih. Dari Museum Surabaya, udah deket banget ke Rujak Cingur Durasim ini. Rujak Cingur Durasim ini udah legend banget, karena jualan dari tahun 1938. Seperti rujak cingur pada umumnya, ya isiannya ada buah-buahan kayak nanas, mangga, dan bengkoang, campur sayuran yaitu kangkung dan toge, juga ada lontong, tahu, tempe, dan tentu aja bintangnya, cingur alias hidung sapi. Semuanya diguyur sama saus bumbu petis. Cingur. Gimana rasanya? Petisnya mantap guys. Buah sama sayurnya segar-segar nggak? Cobain mangga. Enak. Nah, kalau aku pesen sop buntutnya nih. Tampilannya agak beda ya sama sop buntut di Jakarta. Ini sop buntut. Kita cobain kuahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dominan rasa bawang putihnya, tapi kuahnya ini cenderung manis, bukan gurih ya. Sekarang kita cobain buntutnya. Empuk. Ini buntutnya bukan lagi empuk, tapi meleleh di mulut. Coba lihat coba. Nah, enak banget, gurih banget di mulut. Kalau dagingnya, coba kita tes ya. Dagingnya juga empuk, kayaknya masaknya lama ya. Enak. Enak, kita makan dulu. Biar lebih segar, teman-teman bisa tambahin jeruk nipis juga ya. Oh ya, selama trip Surabaya ini, aku nginep di Namira Hotel Syariah yang lokasinya ada di seberang Masjid Al-Akbar, Surabaya. Nah, sekarang aku mau check-in dulu ya. Assalamualaikum. Hotel Syariah. Ada masjidnya loh. Wow. Jadi pengen nyanyi. Ini kamar mandinya. Shower. WC. Handuk 2 biji. Dan agak minimalis amenities ya, tapi cukup lah. Nah, kita tuh ke hotel ini karena kita pengen sholat di Masjid Agung besok. Ini depan-depanan banget sama Masjid Agung Surabaya. Jadi ada apa aja fasilitas hotelnya? Kenapa dia syariah? Alhamdulillah, nanti tolong tamat 1 jus ya. Ini apa? Alat sholat yang suka lupa bawa sajadah. Dalam sini.
Boleh dibawa pulang nggak? Jangan dong. Nggak boleh ya? Ngutil. Itu sejadah doang apa ada mukenanya juga? Ada yang kena. Sarungnya ya, harusnya ada sarungnya. Lengkap ya. Oh ada. Sarung, sajadah, mukena. Alhamdulillah. Terus kasurnya mana? Queen bed ya. Ada ini juga. Ada apa lagi? Air minumnya agak minimalis. Kita harus beli dulu. Dan Itu ini ada. room service-nya. Harganya lumayan Pak, kalau lapar-lapar. Terus ada ini apa beli? Kopi rehat. Oh, bisa ngopi kita. Kopinya apa ya? Espresso. Piusnya malam bisa nih, ntar malam kita cobain. Oke. Oh, ini lemarinya belum dibahas. Ya, lemari aja standar ya. Nggak ada apa namanya? Door price ya? Nggak ada buat apa namanya? Betul. Yang aman-aman itu? Oh, apa sih? Apa ya namanya? Aduh. Deposit box. Safe deposit Oh, box. Kita mandi dulu guys. Kita istirahat dulu sejenak. Nanti jalan lagi. Ciao. Aku baru keluar hotel lagi di jam makan malam. Nah, di sekitar Masjid Al-Akbar ini lumayan banyak warung makanan yang terkenal. Salah satunya Rawon Pak Pangat. Rawon Pak Pangat ini juga legend, tapi aku lupa deh berdirinya sejak tahun berapa. Teman-teman yang tahu boleh komen ya. Selain rawon biasa yang dagingnya potongan kotak-kotak itu, di sini juga ada rawon yang stylenya sedikit beda. Dagingnya campur pakai daging suwir, krengsengan, dan tahu bumbu Bali. Nggak lupa kita juga add on telur asinnya. Kuahnya bisa minta dicampur atau dipisah, tergantung selera makan kalian. Harganya satu porsi 40 ribuan ya. Belum termasuk telur asin yang harganya 6 ribuan. Oke deh, segitu dulu vlog hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!